Selamat datang lagi Bapak Ibu di channel YouTube Bapaknya Bocah-Bocah. Di video ini saya mau ngajak Bapak Ibu ngelihat salah satu proyek paling berat yang pernah kami tangani sepanjang 2025. Bukan cuma karena barangnya nih Bapak Ibu, tapi karena di rumah ini masih ada orang yang tinggal dalam kondisi yang sudah nggak layak dihuni. Lantai rumah ini udah sekitar 90% tertutup barang Bapak Ibu. Dan ya ini udah masuk kategori hoarding sih. Rumah ini sebenarnya bukan rumah kosong Bapak Ibu, ada penghuninya. Klien kami tinggal bersama bapaknya yang sedang sakit. Ibunya sudah berpulang. Di satu sisi dia harus kerja, di sisi lain dia juga harus merawat bapaknya. Akhirnya pelan-pelan rumah ini pun kehilangan fungsinya. Lagi-lagi bukan karena malas ya, tapi karena yang punyanya itu kelelahan dan ujungnya dia udah nggak sanggup lagi menata sendirian. Rumah yang harusnya jadi tempat pulang berubah jadi beban yang menekan. Jadi sebenarnya klien ini udah lama menghubungi kami Bapak Ibu sejak 2024. Dia ngeliat konten kami di Instagram. Dia waktu itu cerita banyak tentang rumahnya. Dia kirimin foto dan video rumahnya. Jujur waktu itu saya terenyuh sih. Kami ingin membantu. Tapi setelah dia berdiskusi dengan orang tuanya, rencana decluttering kami itu dibatalkan. Bapaknya ini belum ngizinin. Dan di titik itu kami pun mundur. Beberapa bulan berlalu, masuk tahun 2025, klien ini kontak kami lagi. Kali ini katanya bapaknya udah lunak. Bapaknya mau membuka diri dan bersedia rumahnya itu di decluttering. Kami lantas diskusi ulang lagi nih, termasuk soal harga. Karena jujur aja kami ini bukan layanan sosial, kami ini adalah institusi bisnis. Jadi harus ada yang dibayar, yaitu tim terutama. Dan akhirnya setelah negosiasi kami sepakat untuk membuka ruang dan kami punya tujuan untuk membantu juga sih. Akhirnya kami ambil keputusan, kami berikan diskon dengan tujuan misi sosial. Bukan pengen terlihat baik Bu, tapi karena kami sadar soalnya kalau kami tidak turun, rumah ini bisa semakin memburuk. Masuk ke tahap eksekusi, aduh, jujur banget nih proyek ini memang terbilang nekat. Karena saya itu nggak survei langsung Bapak Ibu, cuma lihat dari foto dan video. Setelah jadwal ditentukan, saya pun membentuk tim dan menunjuk satu koordinator untuk memimpin proyek ini. Total yang turun itu ada 6 orang tim declutter dan satu koordinator ditambah tim evakuasi. Target kami waktu itu selesai dalam 1 hari. Tanpa banyak bicara, tim pun langsung eksekusi. Semua barang dikeluarin dari rumah. Tim evakuasi udah siap di luar. Tapi masalahnya Bapak Ibu, decluttering itu kan bukan cuma sekedar buangin barang nih. Ini adalah proses membantu klien melepas barang-barang, melepas masa lalunya. Barang-barang rusak dan sampah langsung kami keluarkan waktu itu. Barang abu-abu disortir bersama klien. Persoalannya di rumah ini, barang berguna dan sampah udah menyatu. Satu kesalahan kecil aja nih bisa melukai perasaan klien Bapak Ibu. Menurut laporan koordinator, waktu itu sebagian besar barang di rumah ini adalah peninggalan ibu klien. Semasa hidup, ibunya ini terbiasa beli barang itu dalam jumlah banyak. Umpamanya nih, beli kaos, itu nggak cuma satu, tapi selusin. Tujuannya waktu itu cuma satu, yaitu ibunya takut kekurangan. Ternyata kebiasaan ini berlangsung bertahun-tahun dan nggak disadari berubah menjadi timbunan. Kami tentu tidak mau menghakimi, kami nggak mau mencari siapa yang salah. Fokus kami waktu itu cuma satu, bagaimana rumah ini bisa layak ditempati dan dihuni kembali dengan nyaman. Selama proses berjalan, para tetangga mulai memperhatikan. Mereka bukannya usil atau apa ya, tapi bahagia karena akhirnya ada yang ngebantu. Padahal selama ini tetangga-tetangga itu juga sudah membantu sebisanya. Proyek ini berjalan Bapak Ibu sampai malam hari dan berlangsung sampai 2 hari. Ini Rayap udah ngabisin tas, ngabisin tekstil juga. Jadi ternyata Rayap itu dia juga
memakan tekstil ya. Yang itu Tim sudah pasti kelelahan, debu, barang berat, emosi. Tapi satu hal yang saya banggakan, tim anti hoarding bekerja dengan sepenuh hati. Mereka menuntaskan proyek tersebut setuntas-tuntasnya. Klien pun bahagia dan tim pun bahagia juga karena bisa ngebantu orang. Akhirnya proyek ini selesai. Bagi saya pribadi, ya ini bukan cuma soal ruang yang lebih rapi. Ini adalah kemenangan tim. Soalnya tanpa mereka, proyek ini gak berarti apa-apa Bapak Ibu. Boleh saya katakan ini adalah proyek paling gong anti hoarding di 2025. Karena di sini kami belajar satu hal penting, yaitu hoarding ini bukan soal barang, tapi soal rasa takut kehilangan yang lama disimpan. Dan Bapak Ibu bisa lihat hasilnya, ya memang tidak 100% bersih, tapi setidaknya barang-barang yang menumpuk di rumah ini bisa keluar. setelah kita beresin semua gitu kira-kira. Ini tas plastik, ini udah diberesin semua. Oke, halo Bang. Halo, Tadi gimana menurut Abang project hoarding kali ini? Alhamdulillah untuk hari ini lumayan sangat effort banget. Terus kerja keras. Menurut Abang perjuangan anaknya gimana? Perjuangan anak dari klien dia sekarang bagus, semangat banget buat menghilangkan kebiasaan hoardingnya. Dia cukup berani dan cukup bagus. Sekarang udah mau jam 11 nih. Bang capek gak sih? Kalau untuk capek, capek, tapi kita semangat biar eh, kita memuaskan klien dan kita alhamdulillah puas juga. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Kalau Bapak Ibu ngerasa video ini penting, silahkan share. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh pertolongan tapi belum berani berbicara. Dan anti hoarding hadir bukan untuk cleaning bersih-bersih, tapi kami membereskan tanpa menghakimi.